3 Juni 26. Vladimir Putin sedang bersiap untuk secara pribadi menyambut para perwakilan bisnis dan eksekutif tingkat tinggi dari seluruh dunia ke salah satu acara tahunan terpenting Rusia, Forum Ekonomi Internasional Sankt Petersburg. Namun, segerombolan kendaraan udara tak berawak Ukraina, UAV, sedang dalam perjalanan untuk mengacaukan acara tersebut. Hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum acara dibuka di Saint Petersburg, kota terbesar kedua di Rusia, setelah lebih dari 4 tahun perang yang melelahkan dengan Ukraina. Forum Ekonomi Internasional tahun ini tidak akan semegah seperti sebelumnya, namun tetap menjadi tanggal penting di kalender Rusia. Sebuah kesempatan bagi Kremlin untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara selatan global dan memamerkan kekuatan ekonominya yang melemah namun belum sepenuhnya hancur kepada dunia yang lebih luas. Dan para peserta akan disambut langsung oleh presiden negara itu sendiri. Namun Vladimir Putin tidak tahu bahwa acara 26 itu akan tercatat dalam sejarah sebagai sebuah simbol, bukan sebagai simbol kekuatan dan unjuk kekuatan Rusia, melainkan sebagai simbol penghinaan yang sangat memalukan. Lebih dari 1.000 kilometer jauhnya, di dalam wilayah Ukraina, para pilot dan kru operator memantau layar mereka saat drone serang mereka semakin mendekati targetnya. Siap menghujani api ke beberapa infrastruktur ekonomi dan militer terpenting Rusia, Putin mengira dirinya aman di Sankt Petersburg. Dia percaya bahwa kota itu cukup jauh dari garis depan sehingga tidak akan merasakan dampak langsung dari perangnya dengan Ukraina. Dia akan segera mengetahui betapa salahnya dia. Pada tahap perang Rusia-Ukraina saat ini, keadaan telah berubah secara dramatis. Apa yang awalnya dianggap sebagai perjalanan mudah menuju kemenangan bagi Rusia pada tahun 22, dengan cepat berubah menjadi konflik yang melelahkan dan penuh pengorbanan. Dengan Kiev terbukti jauh lebih sulit untuk ditaklukkan daripada yang pernah dibayangkan Kremlin. Seiring berjalannya waktu, momentum Rusia perlahan tapi pasti mulai hilang. Sementara lawannya, yang didukung oleh industri pertahanan dalam negeri yang berkembang pesat dan dukungan besar dari sekutunya di seluruh dunia barat, semakin kuat. Dan pada bulan Mei 2026, justru Ukraina bukan Rusia yang berada di atas angin. Bukan hanya menyebabkan lebih banyak korban jiwa daripada yang bisa ditangani Rusia. Itu bukan sekedar menunda serangan garis depan musuh dan bahkan merebut kembali sebagian wilayah yang hilang di sepanjang garis depan. Ukraina juga mengatur kampanye serangan jarak jauh yang semakin menghancurkan dan sukses terhadap target-target di seluruh wilayah pendudukan dan bahkan lebih jauh lagi. Setiap minggunya semakin banyak laporan yang muncul tentang Ukraina yang meledakkan dan membakar berbagai aset musuh, termasuk beberapa kilang minyak terbesar Rusia, gudang amunisi, pangkalan udara, dan pertahanan udara. Dan dengan setiap serangan yang terjadi, paranoia meningkat di dalam Kremlin, bahkan sampai pada titik di mana Putin mulai bersembunyi di bunker bawah tanah, ketakutan akan nyawanya, dan hampir membatalkan parade hari kemenangan yang terkenal di Lapangan Merah Moskow. Pada akhirnya, acara ini tetap berlangsung, meskipun dengan skala yang jauh lebih kecil, dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara jenaka menandatangani dekret palsu dan berjanji tidak akan merusak hari istimewa Putin dengan drone dan misilnya. Namun itu tidak berarti Ukraina akan mengendur. Di tempat lain, pasukannya terus menghancurkan infrastruktur, membawa amarah penuh perang ke masyarakat Rusia, dan bersumpah untuk meningkatkan frekuensi dan intensitas serangannya. Hingga kesepakatan damai yang dapat diterima disetujui pada awal Juni, Putin tampak seperti bayangan dirinya yang dulu, dan dia sangat mengandalkan Forum Ekonomi Internasional yang dikenal di kalangan ekonom sebagai Davos-nya Rusia, untuk akhirnya memulihkan sebagian harga diri dan martabatnya. Prestis pribadinya dipertaruhkan saat ia bersiap menyambut para pejabat asing, miliarder, dan delegasi perusahaan dari tempat-tempat seperti Arab Saudi. Ini adalah kesempatannya untuk mengembalikan segalanya ke jalur yang benar, setidaknya sampai batas tertentu. Ini adalah kesempatan untuk menyebarkan narasinya, tidak hanya di jalan-jalan Moskow, tetapi juga dalam skala internasional. Untuk menunjukkan bahwa ekonomi perang Rusia tidak selemah dan seterpuruk yang diklaim Barat, bahwa sanksi mereka tidak berhasil, dan perang berjalan persis seperti yang direncanakan. Namun bagi Ukraina, ini juga merupakan sebuah kesempatan untuk menegaskan keunggulannya, peluang untuk memamerkan kekuatan militernya kepada audiens yang lebih besar dan jauh lebih beragam dari biasanya. Jika mereka bisa menyerang Sankt Petersburg, tepat pada saat pesta ekonomi besar Putin akan dimulai, Kiev bisa menunjukkan kepada seluruh dunia betapa lemahnya Rusia sebenarnya, menggoyahkan setiap kata dari pidato yang sudah disiapkan Putin. Dan tidak mungkin Ukraina melewatkan kesempatan seperti itu.
Tim dari Dinas Keamanan Ukraina, pasukan sistem tak berawak, pasukan operasi khusus, intelijen pertahanan Ukraina, dan Dinas Penjaga Perbatasan Negara Ukraina bekerja sama untuk mempersiapkan serangan yang akan mengguncang dunia. Serangan langsung, bukan hanya ke 1, bukan 2, tapi 3 titik infrastruktur vital Rusia. Semuanya dalam rentang 1 hari saja. Pada tanggal 3 Juni, ketenangan pagi hari di langit Saint Petersburg pecah oleh dengungan rendah drone Ukraina. Untuk misi seperti ini yang harus berjalan dengan sempurna, Kiev tidak bisa menggunakan apapun selain aset terbaiknya. Meskipun pasukan pertahanan negara itu belum secara resmi mengonfirmasi drone dan taktik spesifik yang mereka gunakan, bukti dari serangan serupa menunjukkan bahwa mereka mungkin telah menggunakan drone seperti FP1 milik Firepoint. Dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Kiev, drone ini memiliki jangkauan operasional luar biasa hingga 1000 mil. Ditambah kemampuan membawa hulu ledak seberat antara 130 hingga 260 pon. Mereka juga dilengkapi dengan antena Starlink yang memungkinkan mereka menyerang target dengan presisi tinggi. Bahkan ketika target tersebut berada pada jarak yang sangat jauh dari operator drone. Drone seperti FP1 sangat diperlukan untuk serangan seperti ini karena Ukraina menargetkan sebuah kota yang berjarak sekitar 680 mil di luar perbatasannya sendiri. Drone jarak pendek dan menengah saja tidak akan cukup. Hanya UAV jarak jauh terbaik yang bisa menjalankan rencana seperti ini. Tapi jarak bukan satu-satunya rintangan yang harus diatasi oleh para perencana militer Kiev. Ada juga ancaman bahwa drone mereka akan terdeteksi saat dalam perjalanan menuju tujuan mereka melintasi ratusan mil wilayah Rusia. Hanya dibutuhkan 1 radar untuk mendeteksi mereka dan 1 sistem pertahanan udara untuk diaktifkan, menjatuhkan kawanan drone itu sebelum mereka mendekati sasarannya. Namun Ukraina telah mempelajari banyak trik untuk menghadapi pertahanan Kremlin. Banyak drone mereka dirancang agar hanya menghasilkan jejak yang sangat kecil di layar radar, sering terbang sangat rendah di dekat permukaan tanah, melintasi pucuk-pucuk pohon dan bermanuver seperti ini. Dan kemudian, untuk dengan mudah melewati sistem pertahanan udara seperti S-400 Ukraina, juga semakin mengandalkan drone umpan bertenaga jet yang seringkali tidak membawa bahan peledak sama sekali, atau hanya membawa jumlah yang sangat sedikit yang dirancang untuk membanjiri atau mengacaukan pertahanan musuh, memberikan begitu banyak target untuk dibidik sehingga mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Melalui kombinasi taktik-taktik ini, ditambah dengan fakta bahwa Ukraina sudah membersihkan banyak pertahanan udara dan stasiun radar dalam perjalanan menuju Sankt Petersburg. Pada dasarnya menciptakan sebuah koridor di mana UAV-nya bisa bergerak dengan aman. Drone-drone Kiev melakukan perjalanan panjang menuju kota yang dulu dikenal sebagai Leningrad. Di sana, penduduk setempat terbangun kaget dan bergegas dari tempat tidur mereka ke jendela, mengambil ponsel mereka dan merekam kejadian tersebut. Saat UAV Ukraina memasuki wilayah udara kota dan melaju menuju target mereka, baterai pertahanan udara otomatis langsung aktif, sementara kru Rusia berusaha mati-matian mencegah hal yang tak terhindarkan. Namun semuanya sudah terlambat. Melaju dengan kecepatan maksimum dan target yang sudah terkunci, drone serang itu menghantam dengan presisi tinggi ke gedung-gedung dan struktur JSC Petersburg Oil Terminal, salah satu fasilitas minyak terbesar di seluruh wilayah Baltik. Membentang di lahan lebih dari 90 ekar dan memiliki 21 tangki penyimpanan untuk produk minyak ringan dan berat, terminal ini memiliki kapasitas throughput tahunan sebesar 12,5 juta ton. Terminal ini terletak di jantung pelabuhan besar Sankt Petersburg, mengirim dan mendistribusikan minyak serta produk minyak bumi melalui jalur kereta api, sungai, jalan raya, dan laut. Ini adalah salah satu titik paling penting dalam ekonomi minyak Kremlin yang sangat luas, dan tempat ini akan segera terbakar hebat. Sementara gubernur lokal Rusia, Alexander Drozdenko, kemudian mengklaim bahwa pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 50 UAV musuh. Video dan gambar dari daerah tersebut menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Drone demi drone menghantam sasarannya, dengan setiap benturan memicu ledakan dahsyat yang mengguncang fondasi pelabuhan dan bisa terdengar dari jarak bermil-mil. Kebakaran besar terjadi dengan asap hitam tebal yang mencekik membumbung ke langit dan menutupi matahari pagi. Warga yang panik bergegas menyebarkan kabar secara online, sementara pejabat dengan tergesa-gesa membatalkan penerbangan di Bandara Polkovo yang terdekat. Dan jika Putin mengira dia sudah melihat yang terburuk, dia benar-benar keliru. Serangan ini baru saja dimulai. Pada saat yang sama, ketika drone-drone menyerang terminal minyak Saint Petersburg, sekelompok drone lain sudah memisahkan diri dari yang lain dan langsung menuju target kedua,
yang jaraknya hanya sekitar belasan mil dari target pertama. Pangkalan Angkatan Laut Kronstadt yang terletak di Pulau Kotlin di Teluk Finlandia, Kronstadt bisa dibilang merupakan bagian infrastruktur Kremlin yang bahkan lebih berharga. Selama bertahun-tahun, Kronstadt telah menjadi markas bagi divisi kapal selam terpisah ketiga Kremlin dan brigade kapal ke-105. Selain itu, Kronstadt juga menjadi salah satu pusat utama perbaikan, pemeliharaan, dan logistik untuk armada Baltik Rusia. Disinilah kapal perang Rusia, fregat, kapal patroli, dan kapal selam pergi ketika mereka membutuhkan segala jenis perbaikan. Dan hanya berkat fasilitas seperti Kronstadt, Rusia mampu memproyeksikan kekuatannya di seluruh Eropa Utara selama ini. Selama waktu itu, pangkalan Angkatan Laut ini telah lama dianggap sebagai benteng yang tak tertembus, dijaga dengan aman oleh jaringan luas artileri Angkatan Laut, baterai rudal permukaan ke udara, dan lapisan pertahanan lainnya. Dan pada saat tertentu biasanya ada lebih dari 20 kapal tempur yang berlabuh di dalam dan sekitar area tersebut, serta puluhan kapal bantu. Semua target yang layak menurut Ukraina dengan memanfaatkan aset paling canggih yang mereka miliki, drone serang yang dioptimalkan untuk maritim yang dilengkapi dengan umpan video panduan waktu nyata. Pilot UAV Ukraina yang terdepan di dunia melesat melewati pertahanan luar, menembus ke bagian terdalam pulau sebelum mengincar berbagai aset berharga di area tersebut. Sama seperti di terminal minyak, warga setempat dengan cepat melaporkan ledakan, kebakaran, dan asap tebal saat drone-drone itu mengenai sasaran. Salah satu target mereka adalah Boyki, kapal perang serbaguna proyek 20380 milik Armada Baltik. Dilengkapi dan sepenuhnya mampu menembakkan beberapa rudal paling destruktif milik Rusia. Kapal ini dilaporkan mulai beroperasi pada 2013 dan dirancang untuk menjalankan berbagai misi, termasuk operasi pertahanan pantai, serangan anti kapal dan kapal selam, serta pertahanan udara juga. Kapal ini memiliki bobot perpindahan 2.220 ton, panjang 342 kaki, awak sekitar 100 orang, dan kecepatan maksimum 27 knot. Dipersenjatai dengan meriam 100 mm, sebuah meriam Angkatan Laut 190, rudal anti kapal Ural, sistem pertahanan udara RYD-UT, paket sistem anti kapal selam NK, dan bahkan helikopter KA-27. Di hanggar pribadinya sendiri, ini bukan sekedar kapal patroli, ini adalah kapal perang yang serius. Tetapi kapal itu sama sekali tidak mampu melawan serangan kawanan Ukraina dalam sekejap mata. Sebelum personel di darat pun tahu apa yang sedang terjadi. Drone-drone Ukraina menghantam Boyki dari beberapa arah. Citra satelit dan video yang direkam dari dermaga terdekat menunjukkan kebakaran terjadi dan kerusakan besar pada bangunan atas kapal tersebut. Kebakaran dan ledakan tambahan juga dilaporkan terjadi di tempat lain di area tersebut dan ada kemungkinan kapal-kapal lain juga terkena, rusak, atau bahkan hancur. Bagaimanapun juga, Armada Baltik telah mengalami pukulan serius dan serangan-serangan itu masih belum selesai. Sementara pesisir Baltik terbakar, elemen lain dari gelombang serangan Ukraina ke pedalaman sedang menghantam wilayah dalam Rusia. Sekitar 370 mil dari garis depan di wilayah Tambov terdapat kota Michurinsk. Kota ini mungkin tidak terlihat istimewa di peta, tetapi di sinilah terdapat infrastruktur militer yang sangat penting, yaitu pabrik pertahanan Progres, sebuah fasilitas industri yang luas dan dijaga ketat yang bertanggung jawab memproduksi beberapa komponen paling vital yang menjaga mesin perang Kremlin tetap berjalan. Menurut pertahanan dan intelijen Ukraina sendiri, yaitu basis data perang, GUR, dan sanksi. Inilah tempat di mana Rusia memproduksi alat bantu navigasi dan instrumen geodetik yang memungkinkan misil-misilnya menyerang target mereka dengan sangat akurat. Yang terpenting, tempat ini memasok sensor MP95 yang sangat penting untuk rudal jelajah udara KH-1 serta GMS-01. Motor Giro D digunakan dalam rudal berpemandu KH-59M2 dan KH-59M2A. Pertahanan udara Rusia juga bergantung pada pabrik Progres. Pabrik ini memproduksi motor listrik dan giroskop yang digunakan dalam sistem pertahanan Pantsir S-1. Jadi ini adalah lokasi yang sangat penting bagi tentara Rusia. Hanya karena pabrik-pabrik seperti inilah negara ini bisa terus memproduksi rudal dalam jumlah besar dan menggunakannya untuk membombardir kota, wilayah militer, dan infrastruktur sipil. Di seluruh Kiev, mulai dari garis depan hingga ke Kiev sendiri dan bahkan lebih jauh lagi, inilah mesin-mesin yang menggerakkan proyeksi kekuatan Rusia. Namun salah satu bagian penting itu benar-benar dihapus dari papan pada pagi hari tanggal 3 Juni, persis seperti yang mereka lakukan. Di wilayah Sankt Petersburg, drone-drone menyapu masuk ke Tambov dengan mudah menghindari pertahanan udara Rusia sebelum menabrak pabrik Progres.
Penduduk setempat membagikan cerita tentang ledakan yang cukup besar untuk merobek atap bengkel industri dan kebakaran yang bergerak cepat dengan potensi untuk menghancurkan sebagian besar fasilitas tersebut. Gambar sumber terbuka dan rekaman saksi mata menunjukkan lebih banyak asap tebal yang membubung dari kompleks yang terbakar itu. Dan sementara pejabat Rusia mengikuti pola biasa mereka dengan mencoba meremehkan insiden tersebut dan mengklaim bahwa hanya kerusakan minimal yang terjadi, gambar-gambar yang beredar menunjukkan cerita yang berbeda. Sebuah gambaran kehancuran besar-besaran meniru dampak di terminal minyak dan pangkalan angkatan laut serta puluhan target lain yang telah diserang drone Ukraina dalam minggu-minggu dan bulan-bulan sebelumnya. Matahari terbit pada tanggal 3 Juni untuk memperlihatkan pemandangan kehancuran di seluruh wilayah Rusia. Vladimir Putin tahu itu akan menjadi hari besar. Dia hanya belum menebak alasan mengapa dia mengharapkan forum ekonomi internasionalnya menjadi sumber kebanggaan dan perayaan. Sebaliknya, acara tersebut tetap berlangsung, namun dengan suasana ketakutan dan keraguan yang terdengar jelas dan terasa di antara para tamu terhormatnya. Pejabat Kremlin tidak bisa menyembunyikan apa yang telah terjadi. Asap masih memenuhi langit kota. Ledakan dan kebakaran bisa terdengar dan terlihat dari kejauhan. Citra kekuatan dan stabilitas Rusia hancur dalam semalam untuk dilihat semua orang, dan tidak ada yang akan sama lagi. Putin hanya bisa menyaksikan dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa memutarbalikkan situasi ini agar menguntungkannya. Sementara itu, rekan Kievnya, Volodymyr Zelensky, berpidato kepada bangsanya dan dunia luas melalui media sosial, mengkonfirmasi keberhasilan besar operasi jarak jauh negaranya dan membagikan informasi lebih lanjut tentang dampaknya. Dia merayakan sanksi jarak jauh yang dijatuhkan kepada musuh dan berterima kasih kepada para pejuang pemberani negaranya atas ketepatan dan efisiensi mereka dalam upaya mendekatkan perdamaian. Di seluruh dunia, berita utama didominasi bukan oleh acara ekonomi Putin, melainkan oleh satu lagi serangan sukses Ukraina di wilayah musuh. Salah satu yang terbesar dan terbaik dari jenisnya. Faktanya, serangan ini mengenai 3 target terpisah, semuanya ratusan mil di luar Ukraina yang terkena dan mengalami kerusakan serius. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menegaskan bahwa aliansi tersebut tidak melihat masalah jika Ukraina menyerang target militer yang layak di Saint Petersburg atau bahkan di tempat lain di Rusia, dan pasukan Ukraina berjanji akan terus berjuang sampai perang dimenangkan. Implikasi strategis yang lebih luas dari tanggal 3 Juni juga jelas terlihat oleh semua orang dengan serangan ke Saint Petersburg dan Tambov secara bersamaan. Ukraina telah membuktikan secara meyakinkan bahwa mereka memiliki semua teknologi yang diperlukan, jaringan intelijen, dan tekad taktis untuk memproyeksikan kekuatan secara presisi dimanapun mereka mau. Bukan hanya di wilayah yang diduduki, tetapi juga jauh ke dalam wilayah Rusia. Ini menunjukkan bahwa jarak tidak lagi menjadi pertahanan bagi Kremlin, dan bahkan infrastruktur yang dianggap aman sebenarnya sama sekali tidak aman. Ukraina juga mengirimkan pesan kepada Putin bahwa tidak ada tempat di mana dia bisa bersembunyi, tidak ada tempat untuk mundur, tidak ada tempat di mana dia bisa berharap untuk merasa aman. Dan ini bukan pertama kalinya Ukraina melakukan serangan berani jauh di dalam wilayah Rusia. Untuk melihat bagaimana Ukraina berhasil menghancurkan pesawat nuklir bernilai jutaan dolar hanya dengan drone tak berawak seharga ribuan dolar, klik video di layar Anda sekarang juga, dan kita akan bertemu di medan perang berikutnya.